Tuhan sampai ayat yang ke-16. Mari kita mulai. Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkah. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hamba, yakni aku tidak akan memusnahkan sekalian. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunung dari Yuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kaki domba, dan lembah Akor menjadi tempat pemberian bagi lembu sapi untuk umat yang berjaga. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuruhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Midian, aku akan menentukan kamu bagi penyelam, dan kamu sekalian akan menuntut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil kamu tidak menjawab, ketika aku berbicara kamu tidak mendengar, tetapi kamu melakukan apa yang jahat di matamu, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadamu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati. Dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihan untuk dipakai sebagai sumpah untuk hidup. Tuhan Allah tidak membuat engkau seperti mereka, tapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terjumpa dan sudah tersembunyi dari mata. Sampai situ batas bacaan kita yang disebut berbahagia setiap orang yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pernahkah kita melihat seorang petani anggur yang memeriksa tandan atau bungkusan anggur itu? Satu tandan anggur, satu sebungkus anggur itu jadi bahasa mereka satu koki. Pernah beli anggur kan? Pernah beli anggur? Nah, anggur itu biasanya satu koki, 200 pak itu satu. Kalau bilang petani anggur mungkin jauh, karena teman jangan lebih dekat. Pernahkah kita melihat seorang petani ini sudah masuk ke salak, petani salak, dekat dengan orang. Ada kebun salak di Betoran sini, sabar aku mau salak. Tapi terus semua tahu salak kan? Tahu. Pernah lihat petani salak? Pernah. Pernah masuk ke kebun salak? Pernah. Soalnya petani salak mau kawin salak. Soalnya petani salak mau panen salak. Pernah. Pernahkah kita melihat seorang petani salak memeriksa tandan atau sekubus buah salak itu? Lalu si petani itu dengan di saat dia memeriksa buah salak tersebut, dari jauh petani itu melihat bahwa bungkusan atau satu tandan salak itu yang menempel itu kelihatan rusak, kelihatan sungguh menyala layak. Pernah berjumpa dengan salak begitu?
satu oki. Tetapi dia di satu oki itu kebanyakan sorghum. Di saat petani itu memeriksa tandan atau sebungkus salak itu, bungkusan itu dari jauh terlihat agak rusak. Satu oki itu terlihat agak rusak. Ada bagian-bagian yang menghitam, ada bagian-bagian yang sudah rusak dari buah itu. Tetapi sang petani itu tidak membuang semuanya. Gavalia dia satu oki itu nyata layak, tetapi begitu diperiksa baik-baik, ternyata dari sekumpulan satu tangan itu, satu oki itu ternyata dia masih ada di dalam yang bagus. Apa yang dilakukan oleh petani? Buang semua? Buang semua atau pilih? Yang banyak yang busuk itu dia apa? Dibuang. Yang bagus masih boleh, yang manis itu yang masih boleh dipakai, dia pakai. Diambil lalu dimakan. Sang petani itu begitu dia melihat satu tandan buah salak yang sudah menghitam dan kelihatannya tidak layak, tapi begitu dia periksa ternyata di dalam itu masih ada yang layak, beberapa yang layak. Dan yang dilakukan oleh petani itu ialah ia membuka secara perlahan satu demi satu, dan ternyata ia menemukan ada bagian-bagian yang sehat di dalam, dan petani itu berkata, jangan dibuang semua, jangan dibuang semua. Masih ada yang baik di dalam, masih ada yang baik. Disimpan, lalu apa yang disimpan itu, diselamatkan itu berguna. Nah, kira-kira begitu petani anggur. Petani anggur yang melihat gugusan anggur yang menghitam, yang kelihatannya tidak layak itu, dia tidak langsung membuang satu oki itu, tidak langsung membuang sebungkus itu, atau sekumpulan anggur yang baik itu, tidak langsung membuang. Tetapi dia memeriksa dengan cermat, ternyata di dalam masih ada yang layak dan masih ada yang baik, masih ada yang bagus. Begitulah kondisi umat Tuhan pada masa Yesaya 65 ini. Kondisi itu yang ada. Umat Tuhan memang kelihatan rusak karena tercampur dengan dosa. Ada yang mengikuti penyembahan berhala, tetapi Tuhan berkata, masih ada berkat di dalam segerombolan anggur itu. Jangan binasakan. Coba baca ayat 8. Kita mulai. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Saya ingin bacakan kembali kepada kita nats pembimbing kita tadi. Roma pasal 11 ayat 5 dicatat begini. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ada tinggal suatu sisa. Sisa itu sedikit atau banyak? Sedikit. Dari segerombolan anggur itu janganlah dirasakan, masih ada sisa di dalam. Ada sisa umat Tuhan yang masih setia di dalam segerombolan yang rusak itu. Itu kondisi umat Tuhan di masa Yesaya 60. Ketika Yesaya 65 ini disampaikan, kondisi umat Tuhan pada waktu itu baru kembali dari Babel. Tetapi tanah itu tidak seperti yang mereka harapkan. Tanah itu hancur, tanah itu kering, penuh dengan kesulitan, dan sebagai bangsa mereka terpecah. Ada yang setia, ada yang menyembah berhala. Banyak yang melakukan praktek-praktek kafir, mencari petunjuk-petunjuk arwah, makan makanan najis, dan hal-hal lain yang dilarang oleh Tuhan. Nah, dalam kondisi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memisahkan umat yang setia dari umat yang tidak setia. Dari satu bungkus itu, satu tangan itu, jangan buang semua. Ada sisa di dalam.
Ada sisa di dalam, jangan buang semua. Tuhan memisahkan umat yang setia dan umat yang tidak setia. Di ayat 8 terdapat ilustrasi. Ilustrasi yang menggambarkan umat Tuhan seperti segerombolan anggur. Segerombolan anggur itu dalam bahasa Ibrani adalah eskol, dalam bahasa Indonesia adalah tandan. Tandan itu berarti sama dengan sibus atau seipun ulang. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Walaupun keseluruhan bangsa, kebanyakan bangsa itu tampak rusak dari luar, tetapi Tuhan masih menemukan buah yang baik meskipun hanya sedikit. Meskipun hanya sedikit, Tuhan menemukan buah yang baik. Artinya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah bangsa yang jatuh dalam dosa, Tuhan masih menemukan orang yang setia meskipun hanya sisa-sisa. Dicatat pada ayat 8 ini, jangan memusnahkan itu. Jangan memusnahkan itu. Ini adalah simbol belas kasihan daripada Allah. Jangan memusnahkan yang sisa itu. Simbol kasih setia daripada Allah. Tuhan tidak memusnahkan seluruh umat karena ada sisa yang dapat dipakai oleh Tuhan. Bagian ini memberi makna bahwa di tengah-tengah kekacauan moral, Tuhan masih mencari dan mempertahankan hati yang setia meskipun itu hanya sisa-sisa. Allah melihat kesetiaan meskipun jumlahnya minoritas, bukan mayoritas. Kalau mayoritas yang kebanyakan itu rusak, buang. Yang minoritas yang sedikit itu masih setia, ditahan, diselamatkan. Allah melihat kesetiaan meskipun jumlahnya minoritas atau jumlahnya sedikit. Allah melihat kesetiaan. Ini pun berarti gereja tidaklah ditentukan oleh jumlah, tetapi gereja itu ditentukan oleh kesetiaan daripada Allah. Di sini kita menemukan pesan bahwa jangan takut menjadi sisa yang kecil. Jangan takut jadi sisa yang kecil. Dari satu bungkus, satu tandan, satu busur, satu kumpulan yang besar, jangan takut menjadi sisa yang kecil. Kadang jemaat yang setia itu hanya sedikit juga, betul atau tidak? Kadang jemaat yang setia itu cuma sedikit, tetapi Tuhan mempertahankan dari kumpulan yang dunia yang rusak itu, mempertahankan orang-orang yang setia meskipun hanya sedikit juga. Tuhan masih melihat yang sedikit itu jangan dibuang, tahan doang. Cuma sedikit memang berarti juga, tahan doang. Pada ayat 9 sampai ayat yang 10 terdapat janji pemulihan bagi hamba-hamba Tuhan. Saya baca untuk kita sekalian. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi bumi-bumiku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Sarang akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Pada ayat 9 sampai 10 terdapat janji pemulihan. Orang-orang yang baru pulang dari Babel, yang tinggal sisa kecil itu yang setia, terdapat janji pemulihan kepada mereka. Pertama, mereka akan mewarisi tanah itu. Ayat yang 9. Saron akan menjadi padang rumput dan lembah Akor akan menjadi tempat pembaringan. Ayat yang 10. Saron disebutkan nama tempat, Saron dan lembah Akor. Saron pada periode kehancuran bangsa Israel seperti padang belantara. Tanahnya tidak dirawat, tidak ada tanah, tidak ada panen, tanahnya sangat tandus. Itu Saron pada periode kehancuran bangsa Israel. Tapi dalam janji pemulihan dicatat Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba. Dari tanah yang tandus ternyata terdapat janji pemulihan di sana. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba. Artinya ekonomi kembali hidup, dan ini merupakan simbol daripada kemakmuran, simbol daripada kehidupan yang baru. Dari tanah yang tandus dia berubah menjadi ada kehidupan yang baru di sana. Dari tanah yang tandus ada kemakmuran yang baru tumbuh di sana. Kemudian lembah Akor,
Sebelum pemulihan, Lembah Akor terkenal sebagai tempat hukuman Allah. Tempat hukuman Allah, tempat tragedi. Dan setelah pemulihan, Lembah Akor menjadi tempat peristirahatan bagi kawanan lembu. Tempat muka Allah berubah menjadi tempat yang damai. Itu Lembah Akor. Dari tempat tragedi berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketentraman, tempat yang penuh dengan kedamaian. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara nampak bahwa Allah menata ulang seluruh kehidupan umat yang setia kepadanya. Allah menata ulang seluruh kehidupan umat yang setia meskipun jumlahnya cuma sedikit. Kehidupan yang telah rusak dan hancur dipulihkan oleh Tuhan, dan di dalam janji pemulihan Allah ada salm, ada kemakmuran, ada juga Lembah Akor, ada tempat yang damai. Dalam janji pemulihan Allah ada kemakmuran, ada tempat yang damai. Itu janji pemulihan Allah. Pada ayat yang ke-11 dan 12, di sini menunjukkan kontras yang tajam dengan umat yang setia, sebagaimana ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Umat yang memberontak pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, sebagaimana dicatat pada ayat 11 sampai 12, terjerumus dalam kultus-kultus yang takyul. Ayat 11 sampai ayat 12 dicatat begini. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah merupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni, aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil kamu tidak menjawab, ketika aku berbicara kamu tidak mendengar, tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadamu. Umat yang memberontak digambarkan pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Mereka meninggalkan Tuhan lalu menyembah dewa berhala, menyembah dewa atau menyembah berhala yang bernama Gad dan bernama Meni. Di sini ada dua nama berhala yang dicatat, yaitu nama berhala Gad, artinya dewa keberuntungan, dan Meni, dewa takdir. Dewa Gad dan dewa Meni, dewa keberuntungan dan dewa takdir. Bapak Ibu Saudara, di saat mereka menyembah dewa Gad dan dewa takdir atau dewa Meni, dengan demikian Tuhan mendatangkan hukuman bagi mereka. Hukuman bagi mereka karena di saat Tuhan memanggil, nah di sini saya garis bawahi di sini. Saya garis bawahi. Di saat Tuhan memanggil, mereka tidak menjawab. Di saat Tuhan berbicara, mereka tidak mendengar. Coba baca lagi ayat yang ke-12. Ini menarik bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Pernah menelpon, lalu orang tidak menjawab? Panggilan tidak terjawab. Pernah? So perlu sekali ditelepon, tetap panggilan tidak terjawab. Bagaimana perasaan orang? Di saat Tuhan memanggil, mereka tidak menjawab. Di saat Tuhan berbicara, mereka tidak mendengar. Adakah kondisi ini di masa sekarang ini? Kehidupan yang tidak mau mendengar dan kehidupan yang tidak mau menjawab panggilan daripada Tuhan. Ada panggilan tak terjawab dari Tuhan di ribuan orang. Kalau orang nada dering, itu nada dering apa bunyi? Nada dering Android, yang merek Samsung ada kan? Yang merek iPhone, siapa yang pakai iPhone? Nada deringnya dari Tuhan. Panggilan tak terjawab dari Tuhan. Bukan lewat handphone, tetapi lewat suara-suara tetanggamu yang bilang, ada tahu main demo,
bisa. Dapat paham? Itu suara yang seolah-olah kita abaikan, seolah-olah kita abaikan. Katanya tahu, maite bisa. Suara panggilan Tuhan yang tidak terjawab lewat apa? Bunyi lonceng gereja. Panggilan tak terjawab dari Tuhan itu lewat suara-suara firman-Mu, suara-suara orang-orang terdekatmu, suara pastor yang membunyikan lonceng gereja yang gaungnya menembus sampai ke luar kampung Boto ini. Ada Pak bilang, mari datang. Kehidupan yang tidak mau mendengar dan kehidupan yang tidak mau menjawab panggilan Tuhan ada sekarang. Dalam satu tanda itu ada. Perhatikan, 100 lebih orang atau berapa orang ini yang hadir kira-kira dulu? 100 atau kurang dari 100? 100 lebih orang dapat tangkap itu panggilan Tuhan. Amin. 100 lebih orang, begitu Tuhan memanggil kamu menjawab. Begitu Tuhan berbicara, kamu mendengar. Di mana yang lain? Kehidupan yang tidak mau mendengar dan kehidupan yang tidak mau menjawab panggilan Tuhan, tetapi menyandarkan hidup pada keberuntungan atau menyandarkan hidup pada takdir. Itu kehidupan masa kini. Gejala kehidupan modern sekarang ini adalah gejala kehidupan yang tidak mau mendengar, kehidupan yang tidak mau menjawab panggilan Tuhan, tetapi kehidupan yang menyandarkan hidup kepada keberuntungan dan kehidupan yang menyandarkan hidup kepada takdir dewa God dan dewa Meni. Dia sandarkan hidup kepada keberuntungan dewa God. Dia sandarkan hidup kepada keberuntungan dewa Meni. Di zaman modern ini salah satu bentuk yang paling jelas daripada God dan Meni adalah judi online. Itu wujud yang tidak kelihatan, wujud daripada dewa keberuntungan dan wujud daripada dewa takdir. Hidup seolah-olah tergantung kepada dewa keberuntungan, hidup seolah-olah tergantung kepada takdir kehidupan. Judi online. Judi online adalah bentuk modern daripada penyembahan kepada keberuntungan dan takdir. Judi online ini yang marak sekarang ini. Judi online adalah bentuk modern daripada penyembahan berhala, penyembahan dewa keberuntungan. Bapak Ibu Saudara, judi online itu kalau dia menang Honda Beat. Tahu Honda Beat? Yang punya motor Honda Beat? Ada. Honda Beat harga sekarang dan 20 juta. 20 juta. Suka menang Honda sebanyak itu. Judi online itu kalau menang, DP menang Honda Beat. Tapi DP kalah Honda Jazz. Tahu Honda Jazz? DP harga 300-an juta. 300-an juta. Menangnya sekelas Honda Beat, kalahnya sekelas Honda Jazz. Menangnya cuma 20-an juta, tapi ruginya ratusan juta. Konsekuensi daripada penyembahan kepada dewa keberuntungan itu adalah kehancuran kehidupan. Konsekuensi daripada penyembahan kepada dewa God, dewa Meni, dewa keberuntungan, dewa takdir itu adalah rusaknya rumah tangga, rusaknya ekonomi, rusaknya pilar-pilar penyangga kehidupan kita. Rusak semua, tidak ada yang beres. Otak jadi rusak, semangat jadi rusak, otak jadi rusak semua. Tidak ada pikiran yang sehat di sini. Yang ada pikiran bagaimana cara praktis untuk dapat uang, bagaimana cara praktis itu yang ada. Kalau semua sudah diracuni oleh dewi keberuntungan, itu sudah dibongkar, tapi orang tidak mau percaya. Sudah dibongkar dia punya rahasia-rahasia. Tuhan ingin kita bekerja, bukan untuk berjudi. Amin. Saya ingin siapa tadi yang suaranya berbunyi tadi? Tuhan ingin kita bekerja. Orang
kita bekerja, bukan ingin kita berjudi. Amin, sampai sini titik, tidak ada koma. Tidak ada koma. Tuhan ingin kita bekerja bukan untuk berjudi, karena berkat ada di dalam kerja yang jujur, bukan ada di dalam keberuntungan, bukan ada dalam gaduh keberuntungan, bukan ada di dalam ramalan keberuntungan, bukan ada di dalam taruhan keberuntungan. Ayat 13 sampai 16 ayat terakhir sebagai puncak dari uraian tentang dua kelompok umat, sisi yang setia versus umat yang memberontak. Ini merupakan puncak dari uraian tentang dua kelompok umat, yaitu umat yang setia dan umat yang memberontak. Ayat ini menampilkan 6 pasang kontras. Umat yang setia kontras dengan umat yang memberontak. Umat yang setia, hambaku akan makan. Nah ini tadi, jangan tergiur dengan memuji. Perhatikan baik-baik. Di sini sudah dijelaskan, umat yang setia, hambaku akan makan. Umat yang memberontak, apa? Kamu akan lapar. Umat yang setia, kamu akan minum. Umat yang memberontak, kamu akan haus. Umat yang setia, kamu akan bersukacita. Umat yang memberontak, kamu akan mendapat malu. Umat yang setia, kamu akan bersorak-sorai. Umat yang memberontak, kamu akan merintih. Kamu akan berteriak oleh karena pedih hati. Kamu akan meraung karena remuk redam semangat. Itu umat yang memberontak. Dua perbedaan. Terserah siapa yang memilih. Memilih mau setia walaupun jumlahnya sedikit, atau memilih memberontak, ikut gerombolan yang baik. Ini kan ada di tanganmu, dan konsekuensi berkat Allah ada di tangan Allah. Konsekuensi berkat Allah ada di tangan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber hidup dan Allah adalah sumber pemenuhan kehidupan manusia. Kamu lapar, kamu akan makan, kamu akan minum, kamu akan bersukacita, kamu akan bersorak-sorai. Itu konsekuensi yang akan diberikan kepada Allah sebagai berkat kepada orang yang setia. Kamu akan lapar, kamu akan haus, kamu akan mendapat malu, kamu akan merintih. Itu adalah konsekuensi kepada mereka yang memberontak. Berkat sejati hanya ada bagi mereka yang hidup dalam kesetiaan, dan hukuman bagi mereka yang meninggalkan Tuhan. Hukuman akan ada kepada mereka yang meninggalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagian Yesaya 65 ayat 8 sampai 16 ini menunjukkan dua realitas yang sangat kontras, yakni Allah menghukum umat yang keras kepala dan Allah yang memelihara umat yang setia. Cuma dua itu ya, intinya jalan orang fasik menuju kehancuran, tetapi jalan orang setia menuju pemulihan dan berkat. Jalan orang setia menuju pemulihan dan berkat. Dia cuma sedikit, tetapi sedikit itu masih ada kesetiaan. Nah, saudara-saudara, bagian ini mengajak kita untuk tetap berdiri sebagai umat yang setia. Dunia boleh berubah, situasi di sekitar kita boleh penuh dengan tekanan, tetapi orang yang setia dan berlindung pada Tuhan akan selalu dijaga dan akan selalu diberkati oleh Tuhan. Tinggalkan dewa keberuntungan, tinggalkan dewa keserakahan, dan engkau akan hidup di dalam damai sejahtera yang sesungguhnya. Orang yang labora sebagaimana lagu tadi yang dinyanyikan. Bekerjalah dan berdoa, engkau akan menemukan damai